Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Bersyukur pada saat ini kita kembali akan beribadah kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita pada saat ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih sudah terbaik. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya Yesus, Kau naikkan surga buat segala kebaikan. Haleluya. Jawab setiap panggilan Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita buka ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan,
yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal pertengahan sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian berkat anak cucu. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Sekali lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Firman yang berkata bahwa Allah serta firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi
padamu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mana tinggi. Ku mengangkat tanganku, Tuhanku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi, tidak dirasa kita sudah masuk bulan Juli, bulan ke-7, 2021. Sungguh luar biasa, sungguh cepat, ya. Dan sepanjang bulan Juli ini, kita diberkati dengan khotbah-khotbah sepanjang bulan tentang keluarga. Bulan ini bagi GUP Pluit adalah bulan keluarga. Nah, kita diberkati kembali lagi oleh seluruh sepanjang bulan ini khotbah-khotbah tentang keluarga. Dan khususnya pada minggu pertama, tema yang diberikan keturunan yang diberkati. Atau dengan kata lain, keluarga yang diberkati. Siapa yang diberkati Tuhan? Kita semua, ya. Kita semua. Karena itu, sebelum saya melanjutkan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada pagi hari ini tentang keluarga. Kami tahu Engkau mengasihi keluarga-keluarga umat Tuhan, khususnya keluarga pelayan-pelayan Tuhan, khususnya keluarga hamba-hamba Tuhan yang Engkau sudah pilih sebelum dunia ini ada. Tuhan sudah pilih, bahkan Tuhan sudah catat dalam Alkitab, dalam buku kehidupan Tuhan. Engkau sudah catat semuanya. Karena itu berbicaralah. Kami rindu diberkati firman Tuhan. Kami rindu mengetahui betapa Engkau mengasihi keluarga hamba-hamba Tuhan. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan ayat yang panjang. Keluaran pasal 6, ayat 13 sampai ayat 25. Saudara bisa menyimak di dalam slide-slide yang sudah disediakan. Saya akan bacakan. Keluaran pasal 6, ayat 13. Nah, saudara perhatikan ya. Sekalipun saya ingin sampaikan tidak mudah. Tapi ketika saudara perhatikan dengan kerinduan dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang Tuhan lihat, sesuatu yang penting dan perlu dicatat di dalam Alkitab. Apa itu? Ayat 13. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Siapa? Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Anak Ruben disebut, saudara, Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Ayat 14, sekarang anak yang kedua. Anak-anak Simeon disebut Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, dan Saul. Anak seorang perempuan Kanaan, itulah kaum Simeon. Ayat 15. Inilah nama anak-anak Lewi. Saudara perhatikan, ini rada beda. Inilah anak-anak Lewi. Menurut urutan kelahirannya, anak Lewi disebut Gerson, Kehat, dan Merari. Ada 3 ya. Namun ini ada tambahan. Umur Lewi
137 tahun. Umur saya, catatan saya, umur Ruben disebut? Enggak. Umur Simeon disebut? Enggak. Tapi umur Lewi disebut. Umur Lewi di 137 tahun. 16. Anak Gerson, jadi ini cucunya ya, dari Lewi, Libni dan Simea menurut kaum mereka. Ayat 17, anak-anak Kehat, ini anak yang kedua dari Lewi, Amram, Yeshar, Hebron, Uzil. Umur Kehat, sekali lagi disebut sekarang ya, umur Kehat 133 tahun. 18. Anak-anak Merari yang ketiga, Mahli dan Muzi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. 19. Dan Amran, ya, salah satu anak dari Lewi, salah satu cucu ya dari Lewi. Amran mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Ayat 20, anak-anak Yeshar adalah Korah, Nefek, dan Sikri. 21, anak-anak Uzil, Misael, Elsafan, dan Sitri. 22, dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Azer, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Pinhas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. 25 terakhir, itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Luar biasa. Nah, sekarang saya ingin lanjutkan. Sebagai pelayan Tuhan, saya ingin sampaikan, bukan cuma saudara, atau dengan kata lain, dengan gampang, bukan cuma saya yang diperhatikan, saya pelayan Tuhan, saya hambanya. Bukan cuma saya yang diperhatikan. Kalau kita belajar dari silsilah yang kita baca tadi, bukan hanya diri kita pribadi yang penting bagi Tuhan, tetapi keluarga kita pun penting bagi Tuhan. Anak cucu kita penting bagi Tuhan. Bahkan orang tua kita penting bagi Tuhan. Opa, oma kita penting bagi Tuhan. Apalagi yang di atas opa, oma. Penting bagi Tuhan. Karena mereka semua melahirkan, menurunkan aku misalkan ya. Dari orang tua, kakek, nenek. Itu terus turun-temurun sampai aku. Bahkan dari aku terus ke bawah. Turun-menurun. Itu diperhatikan Tuhan. Dari catatan silsilah dari Keluaran pasal 6, kita bisa menarik kesimpulan dulu ya bahwa Tuhan memperhatikan. Kalau saudara perhatikan dari ayat 13 sampai ayat 25, suku apa yang diperhatikan Tuhan? Suku Lewi. Ya, apa? Kenapa suku Lewi diperhatikan Tuhan? Keluarga orang yang melayani Tuhan dicatat dengan mendetail. Ruben dan anaknya, ya. Simeon cuma Simeon dan anaknya. Sudah titik. Umur Ruben nggak disebut, umur Simeon nggak disebut, umur anak Ruben nggak disebut. Tapi ada satu suku yang disebut Tuhan mendetail. Bukan cuma sampai generasi kedua, tapi sampai generasi ke-6. Dicatat sama Tuhan. Umurnya dicatat, istrinya dicatat, mertuanya dicatat. Ruben dan Simeon sudah nggak disebut, cuma Ruben dan anaknya, Simeon dan anaknya, titik, udah selesai. Tapi khusus suku Lewi disebut itu ya. Istrinya Harun disebut. Terus istrinya Aram disebut.
Amram disebut. Betapa indah dan luar biasanya. Karena itu saya coba supaya saudara tidak bosan, saya memberikan slide seperti ini ya. Suku Lewi ya, seperti di slide. Suku Lewi. Saya tulis di judulnya silsilah suku Lewi. Yang paling atas sebelah kiri ada ya 6 generasi. Saudara perhatikan, G1 itu generasi pertama, Lewi. Disebut umurnya 137 tahun. G2 itu artinya anak Lewi. Siapa? Gerson, Kehat, Merari. Khusus saya kasih warna kuning, Lewi dan Kehat. Gerson enggak di warna kuning. Merari enggak. Sebab jalur ini yang diperhatikan Tuhan. Dari Lewi melahirkan Kehat. Kehat buktinya apa? Umurnya disebut. Gerson enggak disebut umurnya. Merari enggak disebut. Dari Gerson, dari Kehat, generasi kedua, lahirlah generasi ketiga, siapa? Amram. Amram disebut usianya. Jadi, Amram itu cucunya Lewi. Disebut sampai 137 tahun. Terus saya kasih panah ke bawah, merah ya. Karena kalau disambung terus ruwet nanti gambarnya. Saya kasih ke bawah, saya pisahkan. Amram ya, di bawah itu ya. Ini istrinya disebut, yang lain nggak disebut, saudara. Amram yang 137 tahun menikah dengan siapa? Yokebed. Yokebed, disebut Yokebed. Dari pasangan Amram dan Yokebed, lahirlah siapa? Harun dan Musa. Musa menikah sama siapa? Nggak disebut. Tapi Harun menikah dengan Eliseba, disebut, saudara. Yang lebih khusus lagi, Harun disebut lebih dulu dari Musa. Bukan cuma Harun itu kakaknya Musa, bukan. Yang kita kenalkan lebih terkenal Musa, bukan? Daripada Harun. Musa yang dapat Taurat, 10 perintah Allah. Harun tidak. Harun tunggu di bawah gunung. Musa yang naik ke atas gunung. Tapi Harun lebih dulu disebut sama Tuhan. Kenapa? Nanti kita cari tahu ya. Harun menikah dengan Eliseba. Melahirkan berapa? 1, 2, 3, 4 anak. Ya, siapa? Nadab, Abihu, Itamar, Eleazar. Tapi Eleazar khusus saya kasih blok kuning. Karena itu pilihan Tuhan. Dari sini kita kelihatan. Dari Lewi turun Kehat, kuning. Dari Kehat turun Amram, kuning. Dari Amram turun Harun dan Musa, kuning. Dari Harun dan Musa turun ya. Artinya dari Harun dan Eliseba turun Eleazar, kuning. Dari Eleazar menikah dengan anak Utiel, turun Pinehas, kuning. Ini jalur khusus bagi Tuhan. Bayangkan dari generasi pertama sampai generasi ke-6, dengan teliti Tuhan mencatat. Ya, umurnya bahkan dicatat. Karena itu di sebelah kanan, ada tulisan atas merah G6, itu 6 generasi. 1 Lewi, 2 Kehat, 3 Amram, 4 Harun dan Musa, ke-5 Eleazar, ke-6 Pinehas. Ini orang-orang pilihan Tuhan. Siapa dia? Ini hamba-hamba Tuhan. Kalau lebih khusus lagi, siapa mereka? Ini imam-imam yang Tuhan sudah pilih. Ya, Harun, Eleazar, Pinehas, bahkan pada waktu itu disebut imam besar, ya, Eleazar, Pinehas itu imam besar. Nah, berikutnya saya ingin sampaikan, saya persingkat lagi. Sama, silsilah suku Lewi. Tapi di sini supaya tidak ruwet, cuma kelihatan singkat saja, yang kuning semua saya catat. Dari Lewi, generasi pertama, ketemu Kehat, generasi kedua, ketemu Amram, generasi ketiga, ketemu Harun dan Musa, generasi keempat, ketemu Eleazar, generasi kelima, ketemu Pinehas, generasi keenam. Sekali lagi terbukti, hamba-hamba Tuhan dicatat secara mendetail, saudara. Hamba-hamba Tuhan, silsilahnya. Bukan cuma Harun dan Musa, tapi sejak Lewi Tuhan sudah catat. Sudah khusus itu dalam catatan Tuhan. Sebab dari Lewi turun Kehat dan seterusnya.
Bukan cuma Harun dan Musa, tapi orang tua, neneknya, dan orang tua neneknya disebut. Nah, saya lanjutkan lagi. Kembali lagi, sebagai pelayan Tuhan, bukan hanya diri kita pribadi yang penting bagi Tuhan. Tetapi keluarga kita pun penting bagi Tuhan. Nah, karena itu dari sini kita sudah kelihatan sedikit ya. Keturunan yang diberkati Tuhan adalah keluarga-keluarga pelayan Tuhan. Saya memang pada waktu itu imam ya, yang jalurnya itu imam besar, imam dan Lewi yang khusus melayani Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa pelayan Tuhan itu tidak termasuk. Enggak, saya enggak berani, saudara. Karena mereka adalah sama-sama seperti saya. Kita sama-sama melayani Tuhan. Di Pluit ada 50 pelayan Tuhan, khusus didoakan, khusus dikasih SK, khusus dikasih sertifikat. Itu bagi Tuhan khusus itu, pelayan-pelayan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku pelayan Tuhan, mari kita tingkatkan pelayanan kita. Bukan cuma hadir, tapi kerinduan untuk hadir. Bukan cuma minggu, tapi tengah minggu, Kemis ya. Kemis ke-1 perak, Kemis kedua Peltu, Kemis ketiga KWKP, Kemis keempat BGA. Mari kita rindu ya, karena Anda semua dicatat oleh Tuhan. Bukan cuma dirimu sendiri, tapi seluruh keturunan ya. Di Alkitab pagi ini kita baca sampai keturunan ke-6 dari Lewi dicatat Tuhan. Dapat kita lihat dari nas hari ini, keluarga orang yang melayani Tuhan dicatat dengan mendetail. Sampai umurnya dicatat. Dan sebagainya, dan sebagainya. Suku Lewi khususnya lebih detail. Dalam nas hari ini kita melihat perbedaan pencatatan silsilah suku Lewi dengan suku yang lain. Karena ditulis lebih detail. Perhatikan. Tadi saya sudah katakan, hanya orang-orang yang terdapat dalam daftar Lewi yang disebut umurnya. Ayat 15, ayat 17, dan ayat 19. Coba saya kembali ingin bacakan ayat 15 ya. Ayat 15. Inilah nama-nama anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Ada 3, Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Kembali lagi ayat 17. Anak-anak Kehat, Amram, Yeshar, Hebron, dan Uzziel. Umur Kehat 133 tahun. Ayat 19. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Betapa terperincinya, betapa mendetailnya Tuhan memperhatikan hamba-hambanya. Nah, saya lanjutkan suku Ruben dan suku Simeon dicatat hanya 1 generasi. Sekarang kita menyoroti keturunan Harun. Di antara suku Lewi, keturunan Harun lebih ditekankan. Ya, suku Lewi tadi ada siapa? Ada 3, bukan? Suku Lewi itu ada anaknya Gerson, Kehat, dan Merari. Tapi Gerson dan Merari cuma generasi ketiga. Tapi Kehat, tadi saya sudah sampaikan di awal, sampai generasi ke-6. Karena apa? Karena itu pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Ya. Nama Harun didahulukan daripada Musa. Kita akan kenalnya Musa. Jujur, saya juga lebih kenal Musa daripada Harun. Harun malah, ya maaf kata, ketika Musa di atas gunung menanti 10 perintah Allah hukum Taurat, Harun dibawa, terpengaruh oleh Bani Israel yang tegar tengkuk. Ya, dikira Musa kok lama nggak turun. Mari kita buat patung, ya, patung lembu, ya, emas-emasnya dikumpulkan dilebur jadi patung lembu. Siapa yang mimpin? Harun. Padahal
saudaranya sendiri, kakaknya sendiri. Yang apa? Yang tercatat di dalam Alkitab kita, Harun didahulukan daripada nama Musa. Harun dan Musa. Memang Harun kakaknya Musa. Tapi lebih daripada itu, bukan cuma karena kakaknya, istrinya Harun disebut. Ya, istrinya Harun disebut. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Anak Harun disebut bahkan sampai generasi ketiga. Ayat 22 dan ayat 24. Ya. Ayat 22 tadi. Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Coba, sampai generasi keberapa itu? Itamar itu ya. Sampai generasi kelima, ya. Sampai generasi kelima. Dan sampai ayat 23 bunyinya seperti itu. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, ayat 23. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Ayat 24. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putial menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Nah, saudara, jadi saya sebut sekarang 4 nama yang penting bagi Tuhan. Dari atas itu Lewi, ya. Lewi dari atas suku, generasi pertama. Terus kemudian Kehat yang memang disebut. Tapi yang nonjol adalah Harun. Harun itu generasi keempat. Harun dan Musa itu generasi keempat. Tapi Eleazar itu generasi kelima. Pinehas generasi keenam. Itu adalah nama-nama yang ditekankan oleh Tuhan. Lewi dipilih Harun sebagai imam. Jelas bahwa dalam silsilah ini suku Lewi yang dipakai melayani Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan ya. Saya ingin juga ya, sekalipun kita baca tadi suku Lewi, tapi saya ingin dalam pelayanan, khususnya saya pribadi, saya juga dibantu oleh 50 pelayan Tuhan. Bukan saya sendiri. Saya ingin mengangkat juga 50 pelayan Tuhan. Maaf, bukannya saya mendahului Tuhan, tapi saya melihat mereka 50 pelayan Tuhan. Tadi di muka saya sudah sampaikan mereka adalah melayani Tuhan. Pasti saya yakin Allah tertarik juga kepada 50 pelayan Tuhan. Sudah didoakan secara khusus setiap 1 Maret setiap tahun. Ya. Sudah diberi SK, sudah diberi sertifikat. Tadi ya ibadahnya bukan cuma minggu, tengah minggu juga beribadah. Saya senang dan saya rindu kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Sekalipun kita bukan imam-imam Tuhan semuanya, tapi kita pelayan-pelayan Tuhan. Keluarga sebagai suatu keutuhan. Perhatikan bagaimana Alkitab memperhatikan keluarga sebagai suatu keutuhan. Suatu kesatuan, ya. Satu kesatuan. Kenapa? Kenapa keluarga? Bukan cuma saya, orang tua saya, ya. Kakek saya, opa saya, oma saya. Bahkan di atas lagi orang tua, kakek, nenek itu. Itu sudah Tuhan taruh untuk menurunkan, maaf kata, bukan menonjolkan diri, tapi supaya gampang saya khotbah mengatakan diri saya sendiri. Mereka itu yang melahirkan, menurunkan saya dari mereka. Ya, karena itu orang tua kita juga dicatat oleh Tuhan. Nenek, kakek kita dicatat oleh Tuhan. Opa, oma kita dicatat. Karena itu saya kasih judul keluarga sebagai suatu keutuhan. Perhatikan bagaimana Alkitab memperhatikan keluarga sebagai suatu keutuhan dan kesatuan. Tadi ada namanya suku Lewi sampai 6 generasi. Keluarga memang merupakan bagian penting dalam pelayanan kita. Karena keluarga punya peranan dalam hidup kita. Indah, saudara, indah. Keluarga itu ya. Ketika saya, ini kisah, ketika saya di Debia,
Saya lebih dekat dengan Brandon dan Andre, dan saya suka perhatikan cucu-cucu saya ini. Ya. Andre khususnya ya. Ketika dia bangun pagi, ketika dia ada di toilet, ketika dia sisiran, dia ini tipe-tipe orang yang rapi, saudara. Beda sama Brandon. Brandon ya sekilas saja. Maaf, saya bukan menonjolkan keluarga saya, tapi saya ingin menyampaikan, saudara. Keturunan itu menurun, saudara. Apa yang ada dalam diri saya itu menurun. Dan saya melihat Andre ini persis. Ya, diteguhkan saya. Seolah-olah Tuhan berkata, lihat itu. Cucumu itu, lihat. Ketika Andre ada di Jakarta, ketika dia duduk di meja tulis saya, dia sangat, mukanya itu, ekspresinya itu senang sekali. Tola-tole sama itu, sambil duduk di kursi saya. Saya ngebayangin, dia senang memang. Dia memang tipenya hampir sama saya. Di rumah suka urusan orang bilang ngoprek gitu ya, ngoprek, tahu ya. Urusannya orang bilang kecil ya. Dia melihat kanan kiri, ada banyak laci, ada banyak alat-alat, dia senang sekali, saudara. Dia suka bantu orang tuanya, ngebor atau apa itu, senang dia. Karena saya bilang, oh puji Tuhan ya, paling tidak itu ayah menurunkan sesuatu kepada anaknya, kepada cucunya. Coba saudara perhatikan. Pasti ada benang merahnya dari orang tua ke anak itu menurun. Entah itu kesetiaannya, entah itu perkataannya, pasti ada. Ya, itu Tuhan kita tertib dan Tuhan kita serius dalam menyusun ya keluarga demi keluarga itu. Kembali lagi. Keluarga memang merupakan bagian penting dalam pelayanan kita. Karena keluarga punya peranan dalam hidup kita. Sifat-sifat kita ini sedikit banyak nurun dari keluarga, dari orang tua kita. Tak heran bila Tuhan juga mementingkan keluarga hamba-hambanya. Karena itu berbahagialah pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Berbahagialah. Namamu dicatat di surga. Bukan cuma engkau namamu. Orang tuamu juga dicatat. Karena engkau asalnya juga dari orang tua. Orang tua dari nenek, kakek. Ya, dicatat tuh di surga. Tak heran bila Tuhan juga mementingkan keluarga hamba-hambanya. Kesimpulan, ya, kelihatannya pendek. Tapi kita diteguhkan kembali. Betapa aku berharga di mata Tuhan. Hai, pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudaraku, 50 pelayan Tuhan, mari bangkit, ya, tambah hari tambah dekat sama Tuhan, tambah hari tambah cinta sama Tuhan. Kesimpulan, karena itu kita harus menyadari pentingnya keluarga yang melayani Tuhan. Kesimpulan pertama, kita harus menyadari pentingnya keluarga yang melayani. Jemaat Tuhan, saya himbau, saya ajak, ayo semua melayani Tuhan. Bukan cuma 50. Ya mungkin nggak tertulis ya. Mungkin saudara panggilan pelayanan dalam doa. Nggak kelihatan di rumah doa sendiri. Mendoakan jemaat yang sakit. Nggak kelihatan itu ya. Yang kelihatan kan WL singer, pemain musik, pengkhotbah. Itu yang kelihatan. Tapi pendoa-pendoa, karena itu jangan anggap remeh. Kalau saudara ditugaskan sebagai offering, ya, mengedarkan kantong kolektor, jangan anggap kecil kalau saudara cuma ditugaskan memberikan warta, ya, tulis warta. Saya kagum kepada anggota tim warta jemaat. Ada tipe-tipe yang bisa melihat ketika orang lain nggak melihat, dia bisa melihat kekurangan, bisa tulis kritiknya, bisa tulis usulannya. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Oh, saya menyadari. Ini orang-orang yang teliti. Saya bersuka cita dengan Tuhan. Karena itu saya suka berdoa sama Tuhan. Tuhan, menyatakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada pelayan Tuhan. Kepada jemaat. Supaya saya bisa melihat, oh kamu punya karunia ini ya. Karena itu pantas kalau dikasih tugas ini. Karena kamu sudah punya karunia ini. Karunia mengajar, ya, karunia mendidik, dan sebagainya. Ada banyak, ya,
Berapa bulan yang lalu kita bahas tentang Roh Kudus, karunia-karunia-Nya. Baik, kita teruskan. Nama kita, bahkan silsilah kita, sudah dicatat sebagai pilihan-pilihannya sebelum dunia dijadikan. Bukankah luar biasa, saudara? Sebelum saudara ada, sebelum saya lahir, dia sudah tahu namanya. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Bisa bayangkan, saudara? Sebelum dunia dijadikan, nama saudara sudah dicatat sama Tuhan. Allah kita dahsyat. Karena itu saya ajak semuanya ya. Jangan sekali-sekali menukar iman saudara di dalam Yesus Kristus kepada apapun juga. Boleh Anda sebut. Jangan sekali-sekali ditukar. Iman kita ditukar, dijual karena jodoh kita, misalkan, maaf kata ya. Rela mengabaikan Tuhan Yesus. Rela menjual Tuhan Yesus. Itu saya ingin sampaikan ya, maaf kata dengan kata keras. Itu orang celaka itu. Itu keras, saudara. Celaka itu keras. Why? Alkitab berkata. Kalau Alkitab sudah bilang why, itu marah itu. Surga marah. Why? Kenapa kamu meninggalkan aku? Surga marah. Jangan sampai kita menukarkan iman kita. Saudara sudah dicatat namanya di atas. Kemarin kita sempat sharing ya, BGA ya. Saya senang sekali. Saya sudah mengatakan ya, saya ingin sampaikan lagi. Tuhan itu memberikan umur kita, umur manusia itu sama. Tuhan tidak memberikan si A umurnya pendek, si B umurnya sedang lah, 30, 40, 50. Si C umurnya sampai 80 tahun. Seperti itukah Allah kita? Enggak. Dia memberikan umur yang sama. Supaya apa? Supaya masing-masing pribadi bisa menggenapi panggilan Tuhan. Untuk bertumbuh itu perlu waktu. Yesus perlu waktu 3 tahun sebelum dia melayani Tuhan. Dan perlu waktu 3,5 tahun supaya pelayanannya sempurna di hadapan Tuhan. Sampai dia persis cocok naik di kayu salib. 3,5 tahun. Sampai dia digantung di atas kayu salib. Untuk bertumbuh perlu waktu. Jadi Tuhan Yesus memberikan waktu cukup buat setiap pribadi untuk bertumbuh rohani. Karena itu saudara-saudara, kalau hari-hari ini, tahun-tahun ini, 5 tahun ini, 10 tahun ini saudara nggak bertumbuh, hati-hati. Hati-hati. Saudara mensia-siakan waktu. Kenapa nggak bertumbuh? Karena tidak melayani Tuhan. Karena tidak baca Alkitab. Karena tidak suka berdoa. Karena tidak suka ibadah tengah minggu. Tapi orang yang suka dan setia pasti bertumbuh. Bertumbuh. Saya lanjutkan kembali. Kemarin sharing kemarin. Terus rekan saya Jessica berkata, tapi ada orang-orang yang jahat ya. Jahat gitu ya. Ada orang-orang yang baik tau. Kebanyakan kita melihat orang jahat kok malah panjang umur gitu ya. Orang baik malah cepat mati. Seperti itu kan? Tidak, saudara. Dan yang menjawab sebetulnya Jessica sendiri. Karena itu saya dapat jawabannya. Dia bilang akhirnya yang jahat itu bertobat. Saya jadi ingat, oh iya. Tuhan itu maha tahu. Kalau dia lihat orang jahat, tapi dia lihat ke depan. Orang ini akan bertobat. Apa? Kita aja tahu. Tak kasih panjang umur dia. Supaya datang waktunya untuk dia bertobat kepada. Bukankah gitu? Logikanya kan begitu. Tapi Tuhan kita lebih akalnya lebih sempurna dari saya. Jadi orang jahat sekalipun, maaf kata, kalau Tuhan tahu suatu saat dia akan bertobat, dikasih umur panjang, saudara. Sebab Tuhan tidak suka satu orang pun binasa. Dia akan tunggu sampai orang itu bertobat kepada Tuhan. Sebaliknya, ya saya belajar, ya saya juga pengen tidak menghakimi orang, ya jangan menghakimi orang. Kalau orang sakit COVID, pendeta sakit COVID, terus dibilang, oh ini berdosa ini. Mati lagi, berdosa ini. Gak berani, janganlah ya.
Jangan kita suka menghakimi. Bukan cuma suka, jangan menghakimi orang. Apalagi suka menghakimi orang. Penghakiman orang itu ada di tangan Tuhan. Kita cuma bilang puji Tuhan. Kalau nggak bisa apa-apa, lebih baik saya kasih resep ya. Ucapkan puji Tuhan. Itu paling safe itu. Puji Tuhan. Biarpun jelek, biarpun sedih, biarpun menakutkan, puji Tuhan. Tuhan tidak pernah kasih yang jelek, saudara. Kalau toh kita melihat itu jelek, ya, yang salah siapa? Bukan Tuhan, mataku yang salah, pikiranku salah. Kenapa jelek? Bagi Tuhan itu baik. Ayub sampai babak belur. Tapi Tuhan berkata, lihat hambaku. Setan pengen coba-coba menguji dia. Kata Tuhan, silakan. Tapi hidupnya jangan diganggu dia. Usia orang ada di tangan Tuhan. Betapa indahnya orang-orang yang setia. Bahkan saya ingin mengatakan ada beberapa tokoh perjanjian lama yang saya coba-coba berani mengatakan dia orang sempurna. Seperti Yusuf itu. Saya percaya pada saat Yesus mati ya, itu orang kudus dibangkitkan. Saya percaya Yusuf juga termasuk orang yang dibangkitkan. Karena dia khusus bagi Tuhan. Itu orang yang setia sama Tuhan. Ya. Bayangkan berapa belas tahun dia ditekan ya, sampai masuk penjara dan sebagainya dan sebagainya. Dibuang oleh saudaranya, dibenci oleh saudaranya, tapi tetap setia. Digoda sama istri Potifar, dia tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Setia. Kemudian dia naik ke orang kedua di Mesir, Firaun. Orang kedua mendapat jabatan yang penting. Itu orang-orang yang penting. Bukan cuma saya juga belum pelajari. Akhir hidupnya dia pesan sama keturunannya. Jangan lupa kalau kamu keluar dari Mesir, bawa tulang-tulangku, dibawa keluar dari Mesir. Itu pasti ada artinya. Itu, saudara. Karena itu belajar firman Tuhan. Saya juga sedang belajar terus. Makin hari makin dalam, makin jauh, makin tinggi. Itu kerinduan kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Cari tahu firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ada orang mengatakan begini, saudara, seorang hamba Tuhan. Firman Tuhan itu menjawab. Firman Tuhan di sini dijawab oleh firman Tuhan yang di sana. Bisa merasakan itu? Bisa ketemu seperti itu? Mari kita belajar firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akui firman Tuhan itu sempurna adanya. Jadi kembali lagi saya sisipkan. Enggak apa-apa kalau saudara nggak bisa sekolah sampai setinggi-tingginya. Enggak apa-apa. Tapi saya pesan jangan sampai saudara tidak suka baca Alkitab. Wah, itu malang itu bagi orang yang tidak suka baca Alkitab. Gak sekolah gak apa-apa. Tapi kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, menakutkan sekali saudara. Alkitab itu kekuatan. Alkitab itu harta karun. Alkitab itu kehidupanku. Alkitab itu adalah Allah sendiri. Sebelum dunia dijadikan adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan semua dunia ini tanpa Allah, tanpa firman, tidak ada yang jadi. Ya. Tanpa Allah, tidak ada yang jadi. Firman itu ucapan Allah. Dan itu Allah sendiri. Luar biasa. Luar biasa. Nah, kesimpulan apa? Yang ketiga, tanggung jawab kita untuk terus memuliakan Tuhan. Khususnya pelayan Tuhan. Saudara-saudaraku semuanya pelayan Tuhan. 50 pelayan Tuhan. Jangan sampai tidak memuliakan nama Tuhan. Belajar ya. Setiap hari puji Tuhan. Gampang tuh. Sederhana. Puji Tuhan. Mau susah, mau senang, puji Tuhan. Mau rugi, mau untung, puji Tuhan. Mau naik kelas, mau tidak naik kelas, puji Tuhan. Bisa? Kalau saudara ngerti, ya. Kita ini, akal kita ini kecil, otak kita kecil dibandingkan Tuhan punya. Oh, kok berani-berani bilang ini jelek. Padahal firman Tuhan berkata, semua yang baik itu datangnya dari Bapa di surga. Semua yang baik.
Dan Tuhan tidak menciptakan semua, ada yang jelek, ada yang baik. Enggak. Yang bilang jelek itu kan kita, manusia. Tapi bagi Bapa semuanya baik. Dia kasih, dia setia, dia memberikan yang terbaik. Saudara dan saya yang melihat ini tidak baik. Pandemi tidak baik. Tapi di mata Bapa di surga itu baik. Sedang memproses kita, orang percaya. Supaya mata kita tertuju kepada Tuhan. Tidak melihat ke bawah terus. Nangis kalau melihat ke bawah. Kalau melihat pandemi terus nangis. Coba lihat Bapak. Di tangan Bapak semuanya. Tidak ada yang di luar kehendaknya jadi. Tidak ada. Semuanya atas kehendaknya. Atas seizin Tuhan. Nah, saudara. Kiranya firman Tuhan yang sederhana dan singkat ini. Memberikan jawaban kepada kita. Khususnya dalam minggu pertama ini. Kita makin menyadari bahwa keluargaku itu indah di hadapan Tuhan. Semua ya, saya ajak semua jemaat melayani Tuhan. Nanti tahun depan Maret 2022 bukan cuma 50, 100 pelayan Tuhan. Semuanya ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Menyenangkan, saudara. Tidak sia-sia. Dicatat loh dalam buku kehidupan. Bukan cuma aku, sekali lagi saya sampaikan. Orang tuaku dicatat. Nenekku, kakekku, opaku dicatat. Orang tuanya pun dicatat. Ke bawah semua dicatat sama Tuhan. Sampai keturunan ke-6. Bukankah itu hebat? Gereja cuma bisa catat siapa yang dibaptis ya. Jessica atau Anna cuma nyatet siapa yang menyerahkan anak. Itu catatan di dunia. Tapi catatan di surga itu tulisnya pakai tinta emas. Misalkan ya. Sebab bukan tinta biasa seperti di dunia ini. Lain, sebab itu tidak berubah. Sekali ditulis akan tetap jadi sampai sekarang. Mari kita berdoa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sudah pilih kami, hamba-hambamu, untuk menjadi pelayan Tuhan. Khususnya dalam bulan keluarga. Khususnya dalam minggu pertama ini. Engkau sudah katakan keluarga, keturunan yang diberkati Tuhan adalah keturunan atau keluarga yang sudah Engkau catat di buku kehidupan Tuhan. Di Alkitab sudah tercatat suku Lewi. Dan kami tahu, kami bersyukur mereka adalah suku yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Full time buat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bangga. Bukan dunia yang pilih, bukan aku sendiri yang pengen, bukan. Tapi Tuhan yang pengen. Yang tadinya aku bilang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Tidak sekolah pun bisa dipakai Tuhan. Syaratnya kami tahu sekali lagi dibutuhkan orang yang menerima panggilan Tuhan. Orang yang terus setia. Orang yang taat. Orang yang teguh. Orang yang tekun. Orang yang tunduk. Bahkan disingkat orang yang total melayani Tuhan. T7, T6, T7. Total, tunduk, tekun, dan sebagainya. Orang-orang seperti itu Tuhan inginkan. Kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur, dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Di saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Pada saat ini kita siapkan hati kita, menaikkan pujian bersama-sama. Kasih Tuhan, tubuh dan
rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Sekarang saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Namun seperti biasa kita bersama-sama mengucapkan pengakuan percaya kita. 12 pengakuan percaya kita. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah, yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya, saya ingin membacakan firman Tuhan, dan setelah itu kita makan bersama-sama roti dan kemudian anggur. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya! Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur di atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan ucapan syukur kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sikara lama se. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengikuti perintah Tuhan, melakukan perjamuan kudus setiap saat sampai Engkau datang kembali. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang ragu-ragu diteguhkan pada siang hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan untuk setiap kali pelayanan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak Surgawi, terima kasih, bersyukur buat saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh pakai persembahan ini untuk setiap pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kelengkapan dari warta jemaat. Untuk hari Senin, kita ada rapat majelis, diundang seluruh kepala departemen dan komisi untuk kita bisa hadir bersama-sama di dalam rapat majelis. Dilakukan melalui Zoom jam 7 malam. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu kita ada doa pagi jam 8 sampai jam 9 pagi. Diundang seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa mengikuti doa pagi ini juga melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Rabu diundang seluruh pemuda remaja kita mengikuti konsel bersama, juga dilakukan melalui aplikasi Zoom. Mari anak muda kita datang dan kita bergabung di aplikasi Zoom ini untuk saling memberkati satu dengan yang lainnya. Untuk hari Kamis diundang seluruh pelayan Tuhan, pemuji-pemusik yang terlibat di dalam tim pelayan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama pada hari Kamis. Juga dilakukan melalui Zoom. Dan kiranya kita boleh hadir dan kita saling memberkati, menguatkan satu dengan yang lainnya. Untuk ibadah, Bapak Ibu Saudara, kita ada perubahan di dalam peribadatan kita. Semua kita dilakukan melalui YouTube. Ya, untuk ibadah Sabtu, ibadah pemuda kita dilakukan melalui Instagram Live. Kiranya kita bisa mengikutinya di Instagram Youth Bukti Fluid. Dan hari Minggu untuk ibadah umum, Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikannya atau bisa beribadah melalui channel YouTube yang ada. Dan juga Bapak Ibu Saudara bisa juga bergabung beribadah bersama melalui Zoom pada hari Minggu jam 9 pagi melalui link yang akan dibagikan. Sedangkan sekolah Minggu
Tetap ada ibadah sekolah minggu juga dilakukan melalui YouTube, yaitu di channel YouTube Bukti Pluit. Kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita selama 1 minggu ini. Kita terus jaga kesehatan dan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah supaya kita sama-sama dilindungi oleh Tuhan. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kedangkan tanganmu, menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan